Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Bapak Arif Setiawan selaku dosen pembimbing mata kuliah morfologi dan teman-teman semua yang kami banggakan. Kami dari kelompok 2 kelas 3A izin memaparkan sebuah materi yang berkaitan dengan adverbia pada kajian morfologi. Sebelumnya, perkenankanlah kelompok kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Agnes Widya Cahyani dengan NIM belakang 05. Yang kedua, Ica Sabila Fauzani Fahrunisa dengan NIM belakang 35. Yang ketiga, Nurzada Febriana dengan NIM belakang 55. Yang keempat, Rizal Dwi Prasetyo dengan NIM belakang 69. Yang kelima, Safira Meisa Dewi dengan NIM belakang 73. Yang keenam, Tika Tiffany dengan belakang 81, dan yang ketujuh, Yiyin Kridak Karina dengan NIM belakang 83. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai adverbia dalam kajian morfologi. Di dalam kajian adverbia ini, terdapat beberapa pokok pembahasan. Yang pertama, batasan dan ciri adverbia. Yang kedua, adverbia dari segi perilaku semantis. Yang ketiga, adverbia dari segi perilaku sintaksis. Yang keempat, adverbia dari segi bentuknya. Dan yang terakhir, adverbia pembuka wacana. Untuk selanjutnya, teman-teman silahkan simak penjelasan berikut ini. Adverbia, batasan dan ciri adverbia. 1. Adverbia tataran frasa, yaitu kata yang menjelaskan verba, adjektiva, frasa, atau adverbia lain. Contohnya, ia sangat mencintai istrinya. Kata sangat menjelaskan verba mencintai. Ia selalu sedih mendengar lagu itu. Kata selalu menjelaskan adjektiva sedih. Kami hampir selalu dimarahinya setiap hari. Kata hampir menjelaskan adverbia lain yaitu selalu. 2. Adverbia tataran klausa. Adverbia yang mewatasi atau menjelaskan fungsi-fungsi sintaksis. Cirinya, 1. Adverbia bukan hanya menjelaskan predikat, melainkan dapat menerangkan kata atau bagian kalimat lain. Contohnya, guru saja tidak dapat menjawab pertanyaan itu. Kata saja menjelaskan kata guru sebagai subjek. Ia merokok hampir 5 bungkus sehari. Kata hampir menjelaskan frasa 5 bungkus sebagai objek. Saya mau bertemu dengan beliau saja. Kata saja menjelaskan frasa dengan beliau sebagai pelengkap. Kau suka bernyanyi? Iya, tapi hanya di kamar mandi. Kata hanya menjelaskan frasa di kamar mandi sebagai keterangan. Ciri yang kedua, adverbia tidak hanya berfungsi sebagai kata atau bagian kalimat yang diterangkannya, melainkan juga kategorinya. Contohnya, melihat penampilannya, ia pasti seorang guru. Kata pasti menjelaskan frasa seorang guru sebagai kategori nomina. Yang dapat menghibur hatinya hanya kamu. Kata hanya menjelaskan kata kamu sebagai pronomina. Anaknya baru 1. Kata baru menjelaskan kata 1 sebagai kategori numerialia. Kalau hari libur, ia selalu di rumah. Kata selalu menjelaskan frasa di rumah sebagai kategori preposisi. Ada sedikit catatan. Adverbia baru merupakan bagian dari frasa verbal baru berjumlah 1. Dan adverbia selalu merupakan bagian dari frasa verbal selalu berada di rumah. Jadi, adverbia baru tidak menjelaskan verba berjumlah dan adverbia selalu
tidak menjelaskan verba berada. Yang ketiga, walaupun adverbia dapat menerangkan fungsi subjek, peran adverbia tertentu sebagai penjelas subjek seringkali diragukan. Contohnya, hanya petani menanam jagung. Hanya petani yang menanam jagung. Yang menanam jagung hanya petani. Kalimat A dianggap berasal dari kalimat B dengan cara menghilangkan kata tugas yang. Kalimat B berasal dari kalimat C dengan cara yang menanam jagung dan hanya petani, keduanya sama-sama berfungsi sebagai predikat. Kalimat C dapat diubah menjadi kalimat B dengan cara inversi atau pemfokusan predikat. Yang keempat, ciri adverbia ada pula yang menerangkan seluruh kalimat dengan tempat atau posisinya dalam kalimat pun dapat berpindah-pindah. Contohnya, tampaknya dia tidak menyetujui usul itu. Dia sesungguhnya tidak menyetujui usul itu. Dia tidak menyetujui usul itu tampaknya. Catatan, selain adverbia dalam 3 kalimat tersebut, adverbia seperti sebenarnya, sesungguhnya, mestinya, agaknya, dan tentu saja juga mempunyai perilaku sintaksis yang sama. Perannya lebih cenderung merupakan penjelas kalimat, maka disebut juga keterangan kalimat. Adverbia berdasarkan perilaku semantisnya. Menurut Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia tahun 2017 halaman 236, adverbia berdasarkan perilaku semantisnya dapat digolongkan menjadi 8 macam, yakni adverbia kualitatif, kuantitatif, limitatif, frekuentif, kewaktuan, kecaraan, konstratif, dan keniscayaan. Adverbia kualitatif adalah adverbia yang menggunakan makna yang berhubungan dengan tingkat, derajat, atau mutu. Contoh kalimatnya adalah Tika paling suka makan keripik kaca. Yang kedua adalah rambutnya sangat lebat dan sangat panjang. Yang ketiga adalah hari ini Reno pulang lebih cepat. Contoh terakhir adalah akhir-akhir ini dia kurang perhatian kepadaku. Berikutnya adalah adverbia kuantitatif. Adverbia kuantitatif adalah adverbia yang menggambarkan makna yang berhubungan dengan jumlah. Contoh kalimatnya adalah jangan terlalu banyak berharap kepadanya jika tidak ingin terluka. Contoh kedua adalah sampai di tempat tujuan, dia menghabiskan waktu kira-kira 18 jam. Yang ketiga adalah beri kisah kita sedikit waktu. Yang terakhir adalah sepasang kekasih itu terlihat cukup serasi dengan pakaian yang senada. Adverbia limitatif. Adverbia limitatif adalah adverbia yang menggambarkan makna yang berhubungan dengan pembatasan. Contoh kalimatnya adalah jangan hanya bicara, mulailah bertindak. Kami di rumah saja waktu tahun baru nanti. Contoh terakhir adalah maaf, saya hanya sekadar mengingatkan. Berikutnya adalah adverbia frekuentatif. Adverbia frekuentatif menggambarkan makna yang berhubungan dengan tingkat kekerabatan terjadinya sesuatu yang diterangkan adverbia tersebut. Contoh kalimatnya adalah yang pertama, dia selalu saja menggangguku. Yang kedua, mereka sering datang ke sini untuk membeli buku. Yang ketiga, kadang-kadang saya kagum dengan semangatmu itu. Yang terakhir adalah
Sejak kejadian itu, dia jarang datang ke sini. Berikutnya adalah adverbia kewaktuan. Adverbia kewaktuan merupakan adverbia yang menggambarkan makna yang berhubungan dengan saat terjadinya peristiwa yang telah diterangkan oleh adverbia tersebut. Berikut contoh kalimatnya. Doni baru saja naik jabatan menjadi manajer di perusahaan tersebut. Contoh terakhir, ada baiknya kita segera menyelesaikan permasalahan kita. Berikutnya adalah adverbia kecaraan. Adverbia kecaraan merupakan adverbia yang menggambarkan makna yang berhubungan dengan bagaimana peristiwa yang diterangkan oleh adverbia tersebut berlangsung atau terjadi. Contoh kalimatnya adalah yang pertama, diam-diam mereka bersekongkol untuk melakukan pengkhianatan. Yang kedua, dia membuka pintu pelan-pelan. Yang ketiga, dia segera berlari untuk mengejar gadis itu. Kemudian berikutnya adalah adverbia konstratif. Adverbia konstratif adalah adverbia yang menggambarkan pertentangan dengan makna kata atau hal yang telah dinyatakan sebelumnya. Contoh kalimatnya adalah yang pertama, aku tidak pernah pergi ke rumahnya. Bahkan sampai sekarang alamatnya pun aku tidak tahu. Contoh kedua adalah, bukannya minta maaf, dia malah marah-marah sama saya. Kemudian adalah adverbia keniscayaan. Adverbia keniscayaan merupakan adverbia yang menggambarkan makna yang berhubungan dengan kepastian tentang keberlangsungan atau terjadinya hal atau peristiwa yang dijelaskan adverbia tersebut. Contoh kalimatnya adalah yang pertama, dia pasti akan menyesalinya nanti. Kemudian contoh kedua adalah, kita tentu tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyulitkan rakyat. Yang berikutnya adalah adverbia konjungtif. Adverbia konjungtif adalah adverbia yang menghubungkan satu klausa atau kalimat dengan klausa atau kalimat yang lain. Contohnya adalah yang pertama, kata yang menyatakan pertentangan. Yang pertama adalah biarpun demikian atau begitu. Yang kedua, sekalipun demikian atau begitu. Yang ketiga, sungguh pun demikian atau begitu. Yang keempat, walaupun demikian atau begitu. Yang terakhir adalah meskipun demikian atau begitu. Kemudian yang kedua adalah yang menyatakan kelanjutan peristiwa. Contoh katanya adalah kemudian, sesudah itu, setelah itu, dan selanjutnya. Kemudian yang menyatakan peristiwa atau hal di samping peristiwa atau hal yang telah disebutkan sebelumnya. Contoh katanya adalah tambah pula, lagi pula, dan selain itu. Kemudian adalah menyatakan kebalikan. Contoh katanya adalah sebaliknya. Kemudian adalah yang menyatakan bahwa yang digambarkan oleh prediksi kalimat benar. Contoh katanya adalah sesungguhnya dan bahwasanya. Kemudian adalah yang menyatakan penguatan. Contoh katanya adalah malah atau malahan dan bahkan. Kemudian adalah yang menyatakan pertentangan. Contoh katanya adalah akan tetapi atau tetapi dan juga namun. Kemudian adalah yang menyatakan keinklusifan. Contoh katanya adalah kecuali itu. Kemudian adalah yang menyatakan konsekuensi.
Contoh katanya adalah dengan demikian. Yang berikutnya adalah menyatakan akibat. Contoh katanya adalah oleh karena itu dan oleh sebab itu. Kemudian yang terakhir adalah menyatakan kejadian yang mendahului. Contoh katanya yakni sebelum itu. Selanjutnya adalah contoh kalimat. Contoh pertama adalah dengan kalimat pertama, kami tidak sependapat dengan dia. Kalimat kedua, kami tidak akan menghalanginya. Jika digabungkan akan menjadi kalimat, kami tidak sependapat dengan dia. Biarpun begitu, kami tidak akan menghalanginya. Kemudian contoh kedua, dengan kalimat pertama, mereka berbelanja ke Glodok. Kalimat kedua, mereka pergi ke saudaranya di Ancol. Jika digabungkan akan menjadi kalimat seperti ini. Mereka berbelanja ke Glodok. Sesudah itu mereka pergi ke saudaranya di Ancol. Berikutnya adalah contoh ketiga. Dengan kalimat pertama, Pak Darto terkena penyakit kencing manis. Dengan dilanjutkan kalimat kedua, dia juga mengidap tekanan darah tinggi. Jika digabungkan akan menjadi kalimat, Pak Darto terkena penyakit kencing manis. Selain itu, dia juga mengidap tekanan darah tinggi. Adverbia dari segi perilaku sintaksisnya. Perilaku sintaksis adverbia dapat dilihat berdasarkan posisinya terhadap kata atau bagian kalimat yang dijelaskan oleh adverbia yang bersangkutan. Atas dasar itu, dapat dibedakan menjadi 4 macam posisi adverbia, yaitu yang pertama, adverbia yang mendahului kata yang diterangkannya. Contohnya, A, ia lebih tinggi daripada adiknya. B, telaga itu sangat indah. C, pendiriannya terlalu kukuh untuk digoyahkan. D, kami hanya menulis apa yang dikatakannya. Yang kedua, adverbia yang mengikuti kata yang diterangkan. Contohnya, A, tampan Nian kekasih barumu. B, kami duduk-duduk saja menunggu panggilan. C, jelek benar kelakuannya. D, baju yang dikenakannya merah sekali. Yang ketiga, adverbia yang mendahului atau mengikuti kata yang diterangkan. Contohnya, A, kini barang-barang elektronik amat mahal harganya. B, mahal amat harga barang-barang itu. C, paginya ia segera pergi meninggalkan kami. D, begitu mendengar berita itu, ia pergi segera. Yang keempat, adverbia yang mendahului dan mengikuti kata yang diterangkan. Contohnya, A, saya yakin bukan dia saja yang pandai. B, bagiku senyumannya sangat manis sekali. C, kami hanya menerima saja apa yang diberikannya. Selain itu, ada pula adverbia yang menerangkan satuan atau tataran yang lebih tinggi, yaitu yang berupa klausa atau kalimat. Contohnya, A, seharusnya dia datang sebelum pukul 8. B, penjelasan pejabat itu agaknya tidak mereka pahami. C, sebaiknya saudara tidak usah datang. Berdasarkan lingkup strukturnya, terdapat perbedaan antara bentuk yang mengacu pada tataran frasa dan bentuk yang mengacu pada tataran kalimat. Bentuk yang mengacu pada tataran frasa merupakan adverbia intraklausal, sedangkan bentuk yang mengacu pada tataran klausa merupakan adverbia ekstraklausal. Adverbia intraklausal mengacu pada frasa, dan adverbia ekstraklausal pada kalimat, meskipun posisi sintaksisnya mengalami perubahan. Contoh adverbia intraklausal. A, dia benar-benar memperhatikan nasihat orang tuanya. B, dia memperhatikan benar-benar nasihat orang tuanya. C, benar-benar dia memperhatikan nasihat orang tuanya. Pada contoh tersebut, terlihat bahwa kata benar-benar, meskipun dalam posisi sintaksis yang berbeda-beda, tetap mengacu pada frasa verbal memperhatikan. Contoh adverbial ekstraklausal. A, sebenarnya dia termasuk murid yang pandai.
B. Dia sebenarnya termasuk murid yang pandai. C. Dia termasuk murid yang pandai sebenarnya. Pada contoh tersebut juga terlihat bahwa kata sebenarnya baik digunakan di awal, di tengah maupun di akhir kalimat, adverbia itu tetap mengacu pada kalimat dia termasuk murid yang pandai. Adverbia dari segi bentuknya. Dari segi bentuknya, adverbia dibedakan menjadi adverbia tunggal dan adverbia gabungan. Yang pertama adalah adverbia tunggal. Seperti yang sudah disebutkan di atas, adverbia tunggal dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu adverbia yang berupa kata dasar dan yang berupa kata berafiks, serta yang berupa kata ulang. 1. Adverbia berupa kata dasar. Adverbia yang berupa kata dasar hanya terdiri atas satu kata dasar. Karena jenis adverbia dasar tergolong ke dalam kelompok kata yang keanggotaannya tertutup, maka jumlah adverbia yang berupa kata dasar itu tidak banyak. Contohnya pada beberapa kata antara lain baru, hampir, selalu, pasti, dan sangat. Sehubungan dengan contoh-contoh tersebut, perlu dikemukakan catatan mengenai keanggotaan ganda. Misalnya, kata baru pada contoh kalimat, dia baru membeli mobil baru. Kata baru sebelum membeli merupakan adverbia, sedangkan kata baru setelah mobil adalah adjektiva. 2. Adverbia berupa kata berafiks. Adverbia berupa kata berafiks adalah adverbia yang diperoleh dengan menambahkan gabungan afiks se-nya dan afiks-nya pada kata dasar. Adverbia gabungan afiks se-nya dapat dilihat pada contoh kalimat, sebenarnya kami meragukan kemampuannya. Kemudian RN sesungguhnya tidak bersalah. Dan yang kedua adalah adverbia berafiks-nya. Dapat dilihat pada contoh kalimat, agaknya guru itu membuatnya marah. Kemudian, kamu ini pintar juga rupanya. Dan yang ketiga, di dalam bahasa Indonesia, terdapat juga adverbia berupa kata berafiks yang dilihat dari segi bentuknya tidak termasuk ke dalam 2 pola di atas. Yang dimaksudkan adalah kata terlalu, terlampau, dan terkadang. Pola ini memperlihatkan penambahan prefiks ter pada kata dasar. Hanya berlaku untuk ketiga adverbia itu. Namun, dalam konteks pemakaian tertentu, kadang-kadang digunakan bentuk teramat yang merupakan adverbia. Contoh penggunaan pada kalimat antara lain, kamu berbicara terlalu keras, kemudian harga ikan ini terlampau tinggi. Adverbia tunggal yang 3 adalah adverbia berupa kata ulang. Menurut bentuknya, adverbia yang berupa kata ulang dapat diperinci lagi menjadi 4 macam, yaitu pengulangan kata dasar, pengulangan kata dasar dan penambahan afiks se, pengulangan kata dasar dan penambahan sufiks an, serta pengulangan kata dasar dan penambahan gabungan afiks se-nya. Bentuk-bentuk adverbia yang berupa kata ulang tersebut dapat dicontohkan sebagai berikut. Yang pertama adalah adverbia pengulangan kata dasar. Dapat dilihat pada contoh kalimat, anak itu pelan-pelan membuka matanya. Kemudian, kami duduk diam-diam mendengarkan ceramah. 2. Adverbia pengulangan kata dasar dengan prefiks se. Dapat dilihat pada contoh kalimat, sesabar-sabar wanita, kalau marah berbahaya. Kemudian, setinggi-tinggi bangau terbang, jatuh ke kubangan juga. Yang ketiga, adverbia pengulangan kata dasar dengan sufiks an. Dapat dilihat pada contoh kalimat, kalian dapat berdagang kecil-kecilan di sini. Kemudian, ibu memarahinya habis-habisan kemarin. Dan yang terakhir, adverbia pengulangan kata dasar dengan gabungan afiks se-nya. Dapat dilihat pada kalimat, kami menarik tali itu sekuat-kuatnya. Kemudian, galilah lubang sedalam-dalamnya 2 meter. Adverbia dari segi bentuknya yang kedua adalah adverbia gabungan. Adverbia gabungan terdiri atas 2 adverbia yang berupa kata dasar. Kedua kata dasar yang merupakan adverbia gabungan itu ada yang berdampingan dan ada pula yang tidak berdampingan, seperti terlihat pada beberapa contoh berikut. 1. Adverbia berdampingan. Dapat dilihat pada contoh kalimat, kami hampir selalu bersama-sama ke kantor, kemudian lagi pula rumahnya searah denganku.
Dan yang kedua, adverbia tidak berdampingan. Dapat dilihat pada contoh kalimat, kamu hanya membuang-buang waktu saja. Kemudian, bukan frustasi saja, dia juga nekat bunuh diri. Adverbia pembuka wacana. Adverbia pembuka wacana pada umumnya digunakan untuk mengawali wacana. Berbeda dengan adverbia konjungtif, jika adverbia konjungtif menghubungkan kalimat dengan mengawali kalimat, adverbia pembuka wacana hubungannya dengan paragraf didasarkan pada makna yang terkandung pada paragraf sebelumnya itu. Berikut beberapa contoh adverbia pembuka wacana. Yang pertama, contoh kata beradverbia pembuka wacana adalah adapun. Contoh kalimatnya, adapun terbongkarnya rahasia bahwa di bawah pohon itu tersimpan harta karun bermula dari cerita Pak Kisah yang pernah menjadi pembantu raja dan turut menanam harta tersebut beberapa puluh tahun yang lalu. Dan yang selanjutnya ada kata mengenai. Contoh kalimat dari mengenai adalah sebagai berikut. Mengenai keinginan pemuda itu mempersunting anak gadis Pak Lurah, semua orang telah maklum. Yang menjadi masalah ialah apakah Pak Lurah menerimanya menjadi menantu atau tidak. Yang selanjutnya ada Alkisah. Contoh kalimatnya, Alkisah, maka pada masa dulu memerintahlah seorang raja yang arif dan bijaksana di daerah ini. Nah, untuk kata Alkisah ini sudah jarang digunakan karena biasanya terdapat pada sastra lama. Selain kata Alkisah ada juga Arkian, Sebermula, dan Syandan. Kata-kata tersebut sudah jarang digunakan karena pada umumnya terdapat pada sastra lama. Baik, selanjutnya adalah adverbia dan kelas kata lain. Sebelumnya telah disebutkan bahwa dilihat dari jenis bentuknya, salah satu jenis adverbia adalah adverbia tunggal. Selain dasar yang berkategori adverbia, seperti contohnya hampir, menjadi hampir-hampiri, bentuk dasar adverbia tunggal dapat pula berupa verba, adjektiva, nomina, dan numeralia. Berdasarkan kategori bentuk dasarnya, adverbia tunggal dapat disebut sebagai berikut. Yang pertama ada adverbia deverbal. Adverbia deverbal ini terbentuk dari dasar yang berkategori verba. Contohnya adalah sekiranya, terlalu, dan tahu-tahu. Sekiranya diturunkan dari verba kira. Terlalu diturunkan dari verba lalu, dan tahu-tahu diturunkan dari verba tahu. Berikut adalah contoh kalimat yang menggunakan verba deverbal. Yang pertama ada lupakan saja hal yang pernah saya usulkan sekiranya itu mengganggu. Selanjutnya ada terlalu dini untuk menerima lamarannya. Dan yang terakhir adalah tahu-tahu saya didatangi oleh petugas pajak. Adverbia deadjektival. Adverbia deadjektival diturunkan dari adjektiva baik melalui proses reduplikasi yang artinya pengulangan kata atau proses afiksasi yang artinya penambahan imbuhan pada kata. Contoh dari adverbia deadjektival adalah adverbia diam-diam. Adverbia diam-diam diturunkan dari kata diam melalui proses reduplikasi. Lalu selanjutnya adalah adverbia sebenarnya, diturunkan dari kata benar melalui proses afiksasi. Dan adverbia sebaiknya diturunkan dari kata baik melalui proses afiksasi. Berikut adalah contoh kalimat adverbia deadjektival. Yang pertama adalah contoh kalimat dari adverbia diam-diam. Contoh kalimatnya sebagai berikut. Diam-diam kami menyisipkan uang itu. Dan yang selanjutnya adalah contoh dari adverbia sebenarnya. Contoh kalimatnya sebagai berikut. Masalah itu sebenarnya ringan sekali. Dan yang terakhir ada contoh dari adverbia sebaiknya. Contoh kalimatnya sebaiknya kalian menghadapinya sendiri. Adverbia denominal. Adverbia denominal dibentuk dari dasar yang berkategori nomina atau kata benda. Contoh
kata beradverbia denomina adalah rupanya yang diturunkan dari kata rupa, lalu agaknya yang diturunkan dari kata agak, dan kata malam-malam yang diturunkan dari kata malam. Berikut adalah contoh kalimat yang mengandung adverbia denominal. Yang pertama ada contoh dari kata rupanya. Tanpa diduga, rupanya ia memojokkan kami. Selanjutnya, contoh dari kata agaknya. Agaknya itulah cara yang tepat. Dan yang terakhir adalah contoh kalimat dari kata malam-malam. Mereka menggedor pintuku malam-malam. Nah, yang selanjutnya adalah adverbia denumeral. Adverbia denumeral terbentuk dari dasar yang berkategori numeralia, atau bisa disebut juga kata bilangan. Kata bilangan ini berarti kata yang menyatakan jumlah benda atau urutannya dalam satu deret. Contoh kata dari adverbia denumeral adalah dua-dua, berasal dari kata numeralia dua. Setengah-setengah, yang berasal dari kata numeralia setengah, dan sedikit-sedikit, berasal dari kata numeralia sedikit. Berikut adalah contoh kalimat yang mengandung adverbia denumeral. Yang pertama ada contoh kalimat dari kata numeralia dua-dua. Masukkan bungkusan itu dua-dua. Nah, yang selanjutnya ada contoh kalimat dari kata setengah-setengah. Kalau bekerja, jangan setengah-setengah. Dan yang terakhir, ada contoh kalimat dari kata sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit mereka mengadu ke DPR. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom diskusi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.